Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengapa ngasih kabar datang? Barang bagi-bagi asing joki, naik kurle, ampilang ngiri, apa kulir bobatuan ke ane watua. Dari dia kelampai, tulinan Renita, di channel Muhammad Tirari Ewa. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Setiap masyarakat dari suatu suku bangsa memiliki kekerabatan yang harus dijunjung tinggi, begitu pula oleh suku Makassar. Istilah kekerabatan dalam bahasa Makassar dikenal dengan istilah bija pamanakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai istilah kekerabatan dalam suku Makassar. Jadi disimak dengan baik, mudah-mudahan anak-anakku dan para pembelajar bahasa Makassar dimanapun Anda berada bisa memahami materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila jarang maka lima atau materi kelima bija pamanakang atau istilah kekerabatan kelas salapang semester gasal untuk kelas 9 semester ganjil. Adapun kompetensi dasar yang hendak dicapai pada 3.5 yaitu mengenal istilah kekerabatan dan sapaan dalam bahasa Makassar. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi istilah kekerabatan dan sapaan dalam bahasa Makassar, peserta didik mampu menjelaskan pengertian istilah kekerabatan dalam bahasa Makassar. Tujuan yang kedua, setelah mengetahui tentang istilah kekerabatan dan sapaan dalam bahasa Makassar, maka peserta didik mampu menjelaskan cara menyapa dengan bahasa Makassar yang baik dan benar. Nah, kompetensi dasar 4.5 menggunakan istilah kekerabatan dan sapaan baik lisan maupun tulisan. Tujuannya, setelah memahami istilah kekerabatan dan sapaan dalam bahasa Makassar, maka peserta didik mampu membuat percakapan dengan menggunakan istilah kekerabatan dan sapaan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kekerabatan atau bija pemanakang adalah suatu unit sosial yang orang-orangnya mempunyai hubungan keturunan atau hubungan darah. Hubungan tersebut baik berdasarkan keturunan langsung maupun melalui perkawinan. Jadi ingat anak-anakku sekalian, istilah kekerabatan atau kekerabatan dalam bahasa Makassar dikenal dengan istilah bija pamanakang. Selanjutnya, bija pamanakang terbagi atas yang pertama atau ururuna yami antu bija makrepese atau keluarga dekat, maka ruaya yami antu bija bella atau keluarga jauh, dan bija pasi sambungan atau keluarga sambung. Nah, dari ketiga jenis bija pamanakang ini atau kekerabatan ini, bagaimanakah contoh-contohnya? Disimak dengan baik. Yang perlu diperhatikan dalam istilah kekerabatan yaitu teguran, bagaimana cara memanggil, dan bagaimana cara menyapa dalam suku Makassar. Kemudian yang pertama, istilah kekerabatan berdasarkan keturunan. Yang pertama, amma atau androm atau artinya ibu yang sering kita panggil, biasanya disapa atau ditegur dengan kata amma. Itu ya cara menyapanya atau cara panggilannya amma. Kemudian manggi atau bapak biasa dipanggil dengan kata bapak.
teta atau uwa itu. Kemudian bagaimana cara memanggil kalau kakak? Jadi bisa dipanggil langsung dengan nama, dengan disertai dengan daeng. Misalkan daeng nai, misalkan daeng nai itu artinya mendewasakan orang, artinya lebih menuakan orang yang di atas kita. Jadi kakak artinya daeng ya. Selanjutnya Andi, bisa dipanggil langsung namanya, bisa juga diikuti dengan kata Andi. Selanjutnya Purina. Purina dalam bahasa Indonesia berarti paman atau bibi. Jadi dalam bahasa Makassar, dalam suku Bugis dalam suku Makassar, Purina bisa berarti Purina baine atau bibi, Purina burak-burakne atau paman. Jadi hanya satu Purina, yaitu saudara dari bapak atau saudara dari ibu. Itu namanya Purina. Jadi dilihat dari jenis kelaminnya, apabila dia laki-laki berarti dia Purina burak-burakne atau paman. Apabila dia perempuan berarti Purina baine bibi atau tante. Cara memanggilnya biasa dipanggil dengan menggunakan namanya saja langsung. Oke ya. Lanjut, cikali atau sepupu atau anak dari paman atau bibi. Ini sepupu. Biasa, nah ini juga apabila sepupunya lebih tua dari kita, apabila sepupunya lebih tua dari orang yang mau menyapa, berarti ada baiknya menggunakan kata daeng di depannya, kemudian diikuti dengan namanya. Apabila dia lebih muda dari kita, bisa saja langsung dengan namanya. Oke. Selanjutnya nenek atau tua. Jadi nenek dalam bahasa Makassar hanya satu ya, nenek, baik itu nenek laki-laki artinya kakek, nenek burak-burakne atau kakek, nenek perempuan atau nenek. Itu artinya semua dalam bahasa Makassar nenek atau tua. Ya biasanya dipanggil nenek saja. Nenek. Nah, begitu cara menyapanya ya, atau cara memanggilnya. Selanjutnya boy atau nenek moyang. Jadi nenek moyang ini artinya silsilahnya artinya bisa dari orang tua dari nenek atau orang tua dari neneknya nenek. Bisa ini bisa dikatakan sebagai boy. Selanjutnya jenis-jenis kedua ikatan melalui perkawinan. Yang pertama yaitu mintu. Jadi apabila terjadi perkawinan, mintu itu artinya menantu, berarti istri atau suami dari anak. Itu namanya mintu. Biasa dipanggil anak. Kemudian matuang. Matuang berarti orang tua dari suami atau istri. Suami dari orang tua dari si suaminya atau istrinya, itu namanya matoang. Selanjutnya ipara. Ipara ini berarti saudara dari suaminya atau istrinya. Jadi suami dari saudara dari suami atau saudara dari istri itu disebut sebagai ipar atau ipar. Baik itu laki-laki maupun perempuan tetap disebut sebagai ipar. Selanjutnya lago. Lago ini maksudnya istri atau suami dari ipar. Selanjutnya denang artinya orang tua dari menantu. Jadi apabila seseorang memiliki anak, maka anak tersebut menikah dengan seseorang, maka orang tua dari menantu tersebut itulah yang disebut sebagai denang. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada materi kali ini bisa dipahami dan dimengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.